Selamat datang saudara di Breaking News Liputan SCTV. Kita tahu bahwa 8 April 2025 tadi pukul 9 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat ketika perdagangan saham baru saja dibuka, tetapi BEI tiba-tiba langsung melakukan trading halt atau menghentikan sementara perdagangan saham karena kalau data yang kami pegang ini ketika dibuka ini IHSG langsung anjlok 500-an rupiah atau sekitar terkoreksi sekitar 9,1% begitu. Nah, kita tahu, kita coba tarik ke belakang, ada sebuah keputusan Presiden Donald Trump yang mengenakan tarif dagang 32% terhadap Indonesia. Dan kemarin tanggal 7 April 2025, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sudah menyampaikan statementnya terkait dengan bagaimana sikap Indonesia, yaitu lebih memilih untuk melakukan negosiasi ketimbang untuk melakukan dalam tanda kutip ya counter attack atau serangan balik. Nah, terkait dengan dua aspek ini, terkait dengan kebijakan Trump dan juga dengan IHSG kita yang merosot 9,1% ini, saya akan coba diskusikan bersama dengan ekonom senior Pak Derajat Wibowo yang saat ini sudah tersambung lewat saluran Zoom. Pak Derajat, apa kabar? Apa kabar Mas Reno? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah, kabar baik juga Pak Derajat. Jadi kita langsung saja Pak, sebelum kita membahas soal sudah tepatkah keputusan pemerintah Indonesia untuk melakukan negosiasi ketimbang serangan balik tadi, kita coba bahas yang trading halt yang baru saja nih Pak, baru saja benar-benar baru saja terjadi. Kenapa Pak? Bagaimana analisis Anda terkait dengan baru saja dibuka, lalu tiba-tiba trading halt? Kita tahu mungkin sekitar 30 menitan ya. Ini apa faktornya? Apa saja faktornya Pak, pemicunya? Terutama karena kebijakan tarif Presiden Trump ya. Hmm. Kita tahu semua pasar modal di seluruh dunia ambles ya. Inggris, Jepang semuanya lah ya. Dan kita kebetulan memang baru buka kan tradingnya selama Hmm. libur, jadi ya numpuk. Kemudian langsung walaupun BI sudah melebarkan batas untuk trading hold ke 8%, ternyata turunnya 9%. Jadi ya mau tidak mau memang eh, terpaksa harus di halted lagi. Em, eh, Reaksi yang sangat wajar dari para pelaku pasar di tengah ketidakpastian karena mereka belum bisa mengukur, belum bisa menghitung, belum bisa menebak bagaimana kira-kira dampak dari kebijakan Trump ini terhadap perekonomian global gitu ya. Jadi Hmm. yang muncul adalah rasa takut. Jadi pasar sekarang didominasi oleh fear ya, sehingga ya otomatis mereka dumping stocks gitu. Em, saya juga tidak akan kaget kalau misalkan rupiah juga akan terkena juga karena NDF rupiah sudah 17.300 atau 200 kemarin itu Hmm. non-deliverable forwardnya. Jadi ya memang semua pasar sekarang sedang sedang terguncang oleh kebijakan Trump. Nah, untuk kita turunnya besar karena numpuk selama liburan itu ya. Kalau kalau liburan kemarin buka itu kan mungkin turunnya nggak akan langsung numpuk seperti sekarang. Apakah hanya karena faktor libur yang cukup panjang itu sehingga ketika tiba-tiba dibuka langsung anjlok 9% atau ada faktor lain, Pak? Saya melihat lebih banyak itu dan saya rasa Hmm. semua pelaku pasar modal maupun analis maupun ekonom mereka juga sudah mengantisipasi itu ya. Cuman yang berbeda-beda adalah antisipasi sampai seberapa persen anjloknya ya. Oke. Karena Nah, kalau anjlok kita sembilan lihat kan persen ini Anda prediksi tidak sebelumnya? Kira-kira akan sampai 9% atau bahkan kurang mungkin? saya sih saya rasa semuanya sepakat kalau akan ada trading hold lagi Hmm. ya, tapi waktu itu kan kita asumsinya trading hold masih 5%. Ya. Jadi saya rasa semuanya mempunyai prediksi bahwa anjloknya akan di atas 5%. Nah, cuma berapa-berapanya itu ada yang hanya 7%, ada yang 9%, ada yang double digit gitu ya. Saya nggak mau menyampaikan karena saya juga ikut membantu pemerintah untuk mengambil langkah-langkah. Kalau saya menyampaikan angka prediksi saya nanti dikhawatirkan disalah tafsirkan, jadi ya mending saya simpen, bisa saya kasih tahu private ke Mas Rino nanti. Tapi angka 9% ini sesuai dengan dugaan Anda atau lebih tinggi, lebih rendah dari dugaan Anda? Tidak perlu angka spesifik sih sebetulnya. Ya, ya begitulah kira-kira.
Oke, tetapi angka 9% ini kan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya Pak ya, 5% sebelumnya. 5% saja kita sudah di dalam negeri juga sudah heboh, apalagi ini 9%. Nah, kira-kira akan butuh waktu berapa lama kita akan terus terpuruk di zona merah yang cukup dalam ini, 9% ini? Apakah hari ini akan bisa sedikit bouncing atau butuh waktu berapa hari, berapa minggu? Menurut Anda kira-kira? Kalau bouncing kecil-kecilan sih masih mungkin ya, karena mungkin ada yang Hmm. melakukan buyback, mungkin ada yang nyerok, mungkin ada apa ya, masih mungkin bouncing kecil-kecilan. Tapi kalau eh, untuk jangka waktu yang lebih panjang beberapa pekan begitu, saya rasa Mhm. itu akan sangat tergantung pada keberhasilan negosiasi kita dengan Amerika. Ya, kemudian Hmm. juga akan sangat tergantung kepada keberhasilan kita meyakinkan negara-negara mitra dagang kita lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang sama karena mereka juga sama-sama terkena gitu ya. Hmm. Contohnya begini, kalau kita katakanlah mengambil satu langkah yang kemudian merugikan salah satu mitra dagang. Mitra dagang itu kemudian juga mengatakan ya Indonesia juga surplus dengan kita, kami juga mau pasang tarif tinggi. Nah, itu akhirnya kan jadi rumit nanti, rejim perdagangan internasional jadi rumit. Akhirnya kan masing-masing terpaksa harus negosiasi bilateral, ya kan? Nah, Hmm. Hmm. kalau ini terjadi, saya rasa akan sulit bagi siapapun negara manapun untuk memulihkan kepercayaan investor. Bukan hanya Indonesia ini ya, semua negara. Jadi ya eh, kita mau nggak mau memang harus bicara dengan sesama ASEAN, kita harus bicara dengan partner dagang besar kita lainnya, Cina, Australia, kemudian juga apa India mungkin ya. Hmm. Jadi tadi waktu Mas Rino nelpon juga kebetulan saya sedang online dengan beberapa teman dari kedutaan-kedutaan asing karena ya memang kita harus menjalin komunikasi dengan negara-negara lain. Ya, Em, ya, ya. ya jangan sampai negara-negara lain yang sama-sama jadi sasaran kebijakannya Presiden Trump ini kemudian saling saling gempur satu sama lain gitu loh. Nah, itu Nah, dia. kalau saling gempur Padahal satu hanya sama karena lain kan. perilaku satu negara saja, kemudian yang lain malah saling kontok-kontokan juga ikut-ikutan gitu kan? Kalau itu terjadi makin runyam, jadi sama-sama rugi. Hmm. Nggak akan ada bu, jangankan win-win solution gitu ya. Eh, Hmm. win lose solution aja nggak akan ketemu. Semuanya akan lose-lose solution gitu. Jadi Lose-lose solution. apa penting sekali komunikasi antar negara sekarang. Oke, Pak Derajat, ketika Anda mengatakan tadi IHSG bouncingnya tergantung juga salah satunya ya, salah satunya tergantung dari hasil negosiasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Berarti Anda menilai kita sekarang masuk ke langkah yang diputuskan oleh pemerintah Indonesia. Anda menilai langkah negosiasi ini sebagai langkah yang lebih wise, lebih tepat daripada melakukan counter attack terhadap tarif resiprokal yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Ya, Hmm. langkah yang terbaik bagi kepentingan nasional Indonesia memang negosiasi dengan Amerika Serikat. Karena kalau Hmm. kita melakukan retaliasi, pertama kita nggak cukup kuat ya. Hmm. Kedua, yang mau kita retaliasi itu kalau impor kita dari Amerika itu kan sekitar 10-11 miliar dolar. Ya. Nah, dari situ itu yang besar itu ada minyak 2,65 miliar. Kemudian ada gandum, ada Hmm. jagung, ada kedelai, ya kan? Itu yang besar-besar itu. Nah, kalau kita pasang tarif tinggi untuk minyak, kita pasang tarif tinggi untuk gandum, kemudian jagung, kedelai, rakyat Indonesia yang akan jadi korbannya. Ya, Hmm. minyak otomatis nanti harga BBM terkerek naik, rakyat jadi korban. Gandum mau nggak mau mie, Mas Rino suka makan mie kan? Nah, mie, Kita semua lah Pak mie ini kelihatannya Pak. kita semua makan mie kan, mie itu Iya, akan iya. jadi makin mahal. Kedelai, tempe, tahu akan jadi makin mahal, ya kan? Kemudian jagung itu buat pakan ternak, buat apa namanya, buat nanti ternaknya juga akan makin mahal. Jadi kalau kita melakukan retaliasi itu akan memukul kita sendiri. Sehingga Hmm. mau tidak mau ya kita memang harus negosiasi. Nah, cuma seperti yang saya sampaikan di programnya Mas Rino kapan hari itu, Hmm. saya punya ide agak sinting gitu ya untuk deal dengan Trump. Dan ternyata memang itu ya pilihan yang terbaik begitu ya. Dan tapi ya karena kita tahu karakter Presiden Trump, kita juga sudah mengenal beberapa orang di pemerintahan beliau begitu.
Ya tentu bisa saja yang kita tawarkan dianggap nggak cukup, bisa saja mereka minta lebih. Nah ini kita harus harus siap dengan semua semua itu dan kita juga melakukannya jangan sampai nanti misalnya partner dagang kita yang lain juga marah gitu. Karena Mhm. kita kan juga ada dagang dengan India, kita juga punya surplus dagang. Kemudian kita juga impor dari Australia, kita juga dagang dengan Jepang gitu ya. Jadi dengan China apalagi. Nah, jadi ini memang masa-masa yang cukup eh, bahasa ininya interesting time ya, cukup menarik. Tapi ya artinya memang kita memang harus kerja keras di situ. Oke. Nah, ketika tadi kita membahas soal negosiasi tadi Anda bilang cukup tepat begitu ya, sangat tepat bagi Indonesia untuk mengambil langkah itu. Pertanyaan saya begini, ketika kita nego itu kan berarti kita juga harus menghadirkan sesuatu yang menarik setidaknya bagi Presiden Trump, begitu kan? Hmm. Sesuatu yang menarik itu apa, Pak? Ya intinya sih kita berusaha mengurangi bahkan kalau bisa menghilangkan defisit perdagangannya Amerika 13 miliar dolar itu. Ya, Hmm, ya kita akan menambah impor dari Amerika. Bisa kita alihkan dari negara lain, bisa kita tambah, bisa macam-macam. Nah itu bukan wilayah saya untuk menyampaikan. Itu nanti akan ya, ya. diumumkan oleh Presiden ya. Jadi artinya pokoknya adalah bahwa bagaimana supaya defisit dengan Amerika itu turun, bahkan kalau bisa hilang. Ya, ya Hmm, kalau kita masih bisa surplus 1-2 miliar dolar wajar lah kita negara berkembang kan, mereka negara maju gitu ya. mhm. Eh, Cuma ya kita belum tahu bisa saja mereka mintanya lebih kan bisa. Nah kalau seperti Vietnam kan sudah menawarkan tarifnya nol langsung, semua barang dari Amerika masuk ke Vietnam tarifnya nol. Tapi kemudian dijawab oleh pejabat Amerika, ya yang kita ributkan dengan Vietnam bukan tarifnya, tapi kecurangan-kecurangan di bidang lain, di bidang intelektual, property rights, di bidang ini, di bidang itu yang jauh lebih besar. Nah, kita juga nggak tahu apakah respon Amerika bagaimana. Yang jelas sekarang pemerintah ya di bawah koordinasi Menko Perekonomian Mas Erlangga atas perintah Presiden itu sekarang berkomunikasi intensif dengan mereka. Ya mudah-mudahan komunikasi itu akan menghasilkan sesuatu. Ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, menghasilkan sesuatu. Negosiasi kira-kira kalau prediksi Anda, saya tidak tahu masalah dapurannya begitu ya Pak ya. Tapi menurut Anda kira-kira negosiasi ini akan berjalan dengan sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip dibawa oleh Indonesia ke Amerika nanti. Ada delegasi tingkat tinggi nanti akan dikirimkan. Sesuatu yang dibawa ini menurut Anda interesting enough tidak untuk Donald Trump? Kita harus tahu bahwa Amerika, pemerintahan Trump sekarang berada di atas angin. Ya, Berani ngelawan itu kan hanya China sama Uni Eropa. mhm. Yang lainnya kan Betul. kasarnya seperti apa namanya, seperti negara-negara kecil di zaman dulu datang ke raja besar begitu kan. Hmm. Yang berani ngelawan cuman cuman mereka. Nah, jadi Kanada berani ngelawan ya. Em, jadi ya sekarang posisi dia di atas angin. Nah, dengan posisi dia di atas angin, itu nanti ujungnya adalah tergantung pada seberapa kuat persahabatan antara kita dengan mereka. Hmm. Karena kalau persahabatannya kurang kuat, ya mereka akan bisa minta tambah lagi. Jadi dikasih, kalau orang Jawa bilang dikasih apa? Dikasih diwenehi hati ngroko rempelo ya, dikasih hati pengen pengen Nah, ini rempelan. yang kita harus jaga-jagain, jangan sampai karena mereka merasa di atas angin, kemudian seakan-akan kita dalam tanda kutip dijadikan sapi perahnya Amerika begitu, Ya, demi betul. mengurangi apa ya, demi mendapatkan yang kita butuhkan juga begitu. Jangan sampai itu terjadi, Pak Derajat. Betul. Ya, Bagaimana? betul, tepat sekali. Makanya kita harus kerjasama dengan negara-negara lain yang juga jadi sasaran tarifnya Trump, supaya kita Hmm, bisa punya apa namanya posisi yang sama, begitu ya. Walaupun mhm, itu nggak mudah karena masing-masing negara kan punya kepentingan sendiri-sendiri. Beda dengan Uni Eropa. Uni Eropa dia disatukan oleh masyarakat Eropa itu Uni Eropa ya. Jadi mereka bisa punya common position. Kita agak agak kesulitan, tapi memang kita harus harus kerjasama dengan negara-negara lain dan kemudian juga ya pada titik tertentu kalau permintaan mereka tidak masuk akal ya tentu kita harus terpaksa harus bersikap begitu ya. Em, mhm. Makanya eh,
hasilnya bagaimana itu masih masih sulit diprediksi. Tapi saya kasih contoh Israel. Ada kedekatan antara Trump dengan Netanyahu, ya. Netanyahu. Dan begitu diumumkan langsung dia itu yang langsung diterima pertama di sana kan. Dan kemudian mereka langsung bisa negosiasi mungkin Israel akan dapat perlakuan yang lumayan istimewa mungkin ya. Hmm. Kemudian juga Rusia. Rusia sedang dikasih sanksi segala macam, tapi karena Trump butuh Rusia untuk penyelesaian perangnya itu, Rusia tidak dikenakan. Nah, jadi kita memang ketika bernegosiasi itu kita harus bernegosiasi dengan kekuatan. Nah, jadi kita harus punya sesuatu yang memang kita bisa sampaikan, oke, kalau Anda nggak setuju ya terpaksa kami lakukan ini gitu. Yang kemudian mereka akan Hmm. berpikir gitu. In certain point kita akan berani mengatakan hal itu, Pak Derajat. Kita sudah siapkan sesuatu yang apa yang intinya yang kita tawarkan itu semestinya cukup menarik bagi mereka ya. Tapi kalau mereka tidak tertarik ya kita terpaksa ambil posisi begitu. Dan saya Ambil rasa posisi dalam arti juga melakukan retaliasi itu tadi. nggak sampai ke sana, Nggak sampai seperti itu. akan sampai ke sana kan tetapi akan sesuatu yang hemat saya kalau disampaikan dengan benar akan membuat mereka berpikir ulang begitu ya. Em, Ah. dan jangan lupa kita juga punya punya eh, hubungan baik dengan berbagai negara lain. Kemudian juga ekspor kita ke Amerika kan bukan yang terbesar ya. Ke Amerika kan kita 23,25 miliar ya. Jadi ada yang lain yang lebih besar begitu. Em, Makanya pemerintah juga mengupayakan diversifikasi tujuan ekspor. Eh, Hmm. Diversifikasi tujuan ekspor ini penting yang disampaikan Presiden itu kan Afrika. Tapi saya Ya. selalu mengatakan Uni Eropa. Jadikan Uni Eropa itu sekutu kita untuk ini. Uni Eropa banyak membutuhkan kita, kita juga banyak butuh mereka. Jadi kita sebenarnya bisa banyak hal yang kita kerjasamakan dengan Uni Eropa, termasuk masalah EUDR untuk perdagangan produk-produk pulp and papers kita, perdagangan Mhm. produk-produk sawit kita, kemudian coklat, kopi, em, coklat, kopi, sawit, satu lagi apa ya? Em, ada satu lagi kok saya lupa. Ya karet, sorry Mhm, karet. mhm, Ya. mhm. Jadi Ah, oke. itu mereka kita bisa apa bisa diversifikasi ke sana. Kemudian Uni Eropa juga kita bisa tawarkan apakah itu apa namanya Airbus, apakah itu apa teknologi-teknologi dari Jerman, banyak yang kita bisa dapatkan kalau kita bisa selesaikan dengan Uni Eropa. Nah, dengan Uni Eropa kita itu mempunyai CEPA ya, CEPA orang ngomongnya ya. Itu Mhm, perjanjian mhm. apa namanya perjanjian perdagangan bebas dengan mereka yang stagnan karena ada beberapa hal yang memang masih agak sulit untuk kita penuhi. Nah, saya rasa ini bisa kita renegosiasikan juga dengan Uni Eropa. Oke. Kemudian juga EUDR yang tadi saya sebutkan itu kita bisa juga lakukan sebagai pilot project dengan Uni Eropa. Jadi Uni Eropa itu bisa jadi alternatif. Selain tentunya Cina itu sudah otomatis kalau dengan China. Oke. Pak Derajat, kalau saya sekarang mau mengupdate bursa yang di tingkat Asia begitu ya di skup Asia. Beberapa negara kelihatannya sudah mulai menghijau begitu, sudah tidak lagi merah seperti di Australia, Jepang, kemudian Hong Kong, China, Singapura dan seterusnya. Apakah ini memang sudah mulai ada kabar baik atau tanda-tanda baik untuk Indonesia bisa ya setidaknya bukan menghijau hari ini, tapi setidaknya bouncingnya cukup terasa begitulah pada hari ini. Negara-negara lain menghijau karena mereka sudah anjlok duluan kan, sudah merah duluan kan. Oke. Jadi sudah mulai bounce begitu dan para investor juga sudah bisa melihat, oke, kita sudah sampai kepada dasar. Nah, sekarang saatnya kita mulai lagi. Nah, Indonesia karena baru buka, saya rasa hari ini sih kita mungkin masih mencari dasar itu, ya, mencari titik Hmm. terendahnya itu. Mudah-mudahan hari ini Berarti titik Anda prediksi hari ini IHSG kita masih landing di zona merah? rasanya begitu ya, rasanya begitu. Kecuali ada yang
nyerok tanpa perhitungan bisa aja kan. Bisa aja ada yang nyerok tanpa perhitungan, kita nggak tahu, tapi rasanya sih enggak ya. Ya mudah-mudahan kalau hari ini sudah ketemu titik terendahnya, mudah-mudahan mulai besok atau lusa itu kalaupun turun masih sedikit dan mulai bisa bouncing sedikit-sedikit. Tapi ya pesan saya ke teman-teman investor maupun teman-teman juga yang bergerak di pasar keuangan lainnya ya, eh, ini adalah new normal. Kita sekarang mempunyai suasana normal baru ya. Perdagangan yang namanya free trade itu sudah nggak ada. WTO itu sudah ada tapi tidak tidak bisa ngapa-ngapain. Kita mau gugat ke WTO juga nggak bisa apa-apa karena Amerika tidak tidak mau mengirimkan hakim untuk apa panel bandingnya ya. Hmm. Jadi sekarang ini kita masuk kepada new normal untuk perdagangan internasional yang efeknya masuk juga kepada politik internasional, masuk juga kepada keuangan internasional. Jadi ya Hmm. dalam situasi ketika semuanya sedang berubah dengan kenormalan baru, saya rasa sikap kehati-hatian dari investor itu sangat dibutuhkan ya. Pesannya klasik, eh, prudence sangat penting, and cash is the king. Pesannya klasik. Semuanya tahu, tapi kadang eh, we are our worst enemy gitu loh. Kita itu Oke. musuh musuh paling jelek buat diri kita sendiri. Gitu. Tapi Oke. tapi Hah? untuk ini apa ya kita menyesuaikan diri saja. Oke, ini adalah suatu new normal tadi di Ya. dalam pasar perdagangan bebas internasional. Pak Derajat, jadi kalau kita memantau tadi baru saja kurang lebih 1 menit yang lalu, tidak sampai bahkan, minusnya atau anjloknya ini sudah lumayan, ya sedikit terasa ada perbedaannya lah ya. Dari minus 9,1% jadi minus 7,8%. Ada komentar Pak Derajat terkait dengan hal ini? Ya saya rasa biasa ya. Hmm, Kalau kita lihat saja hari ini itu titik terendahnya itu berapa ya. Em, hmm, Susah untuk memprediksi kalau kalau menit-menit jam ke jam gitu susah untuk ya. memprediksi. Jadi ya kita tunggu saja akhir dari penutupan perdagangan nanti kira-kira bagaimana. Nah, kemudian tentu besok kalau ada good news, misalkan ada reaksi dari Amerika yang cukup bagus, saya rasa indeks akan bisa hijau. Tapi ya kalau misalkan belum ada reaksi ya mungkin akan datar-datar, masih wait and see gitu ya, masih nunggu. Hmm, Mungkin nanti dalam beberapa hari akan muncul reaksi dari pihak Amerika. Seperti kemarin Vietnam itu kan ada reaksi dari pihak Amerika kan. Kami tidak mempersoalkan kalau tarif kita sudah tahu gitu, tapi yang hmm. kecurangan non tarif yang menjadi concern mereka. Nah, itu ya. Kita tunggu saja dari pihak Amerika itu. Oke, Pak, ini kan berarti kan bisa dibilang kita juga tergantung dengan dari faktor eksternal atau dari respons Amerika di sini. Nah, yang terdekat saja, yang seperti yang kita tahu bahwa nanti siang Pak Prabowo Subianto juga akan mengumumkan kebijakannya secara resmi dalam suatu forum, begitu kurang lebih jam 1 siang kalau saya tidak salah, Hmm. untuk jadwal agenda yang pidato Pak Prabowo. Nah, kira-kira keputusan atau sikap yang dinyatakan resmi oleh seorang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini apakah juga bisa berdampak terhadap dinamika IHSG kita pada hari ini, Pak? Oh, tentu bisa, tentu bisa. Hmm, Tapi seberapa besar tentu akan tergantung pada confidence dari para investor ya. Em, hmm, Hemat saya sih apa yang disampaikan akan sangat realistis ya. mhm, Akan yang disampaikan oleh Presiden akan para pelaku pasar akan bisa melihat, oh iya ya, masuk akal begitu. hmm, Tinggal sekarang nunggu dari Amerika. Saya rasa mereka akan melakukan seperti itu. Dan satu hal yang penting saya tekankan sekali lagi ya, di luar yang diumumkan oleh Presiden, itu ada beberapa poin yang masih kita pegang. Ya, ada beberapa poin yang masih kita pegang, dipegang oleh para menteri, yang mungkin itu baru akan dibahas kalau skenario A terjadi,
poin ini kita keluarkan, skenario B terjadi, poin ini kita siapkan ya. Jadi intinya adalah yang disampaikan Presiden itu adalah poin yang paling utama, tapi pemerintah juga menyiapkan contingency plan. Kalau misalkan ada skenario A, B, C, D dan seterusnya. Jadi ini memang masih sangat dinamis, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini adalah new normal. Ya, teman-teman investor, teman-teman pelaku usaha real ya, pelaku usaha real itu ya mohon kita menyesuaikan diri dengan kenormalan baru ini ya. Para eksportir ke Amerika kita sesuaikan diri dengan kenormalan baru ini, eksportir sepatu, eksportir apa namanya pakaian pakaian ya, kemudian juga lemak nabati, mesin peralatan mesin. Ya, kita menyesuaikan diri lah. Penyesuaian itu dalam bentuk apa ya? Intinya kita harus lebih bisa bersaing. Ya, bagaimana cara bersaingnya? Anda tentu perlu melakukan inovasi-inovasi dan pemerintah tentu akan melakukan pemangkasan berbagai bentuk perizinan yang dianggap membuat biaya tinggi. Ya. Berarti deregulasi juga akan dilakukan, bahkan juga penghilangan atau pemangkasan juga akan dilakukan, Pak. Jika itu memang dinilai Itu untuk Ya, itu masuk di dalam rencana. Itu masuk di dalam rencana. oke, Karena memang oke. kita harus seperti yang saya sampaikan di program Mas Rino sebelumnya. Ya, Kuncinya itu adalah adaptasi, mitigasi dan adaptasi. Nah, ini adalah bagian dari Indonesia beradaptasi, baik pemerintah maupun pelaku usaha. Ya, karena kalau kita nggak bisa beradaptasi, ya tergilas kita gitu. Dan ini seperti apa meteor yang dulu menghanguskan dinosaurus itulah. Nah, jadi ya. ya nggak bisa beradaptasi kita kayak dinosaurus. Kalau kita bisa beradaptasi kita akan survive malah akan thriving gitu. Oke, baik. Terima kasih ekonom senior Derajat Wibowo sudah berbagi waktu, berbagi informasi tipis begitu meskipun masih harus menantikan bagaimana keterangan lebih lanjut oleh Pak Presiden Prabowo Subianto nanti siang. Terima kasih Pak Derajat untuk waktunya pagi hari ini. Selamat kembali melakukan aktivitasnya, selamat kembali melakukan komunikasi dengan negara-negara tetangga pada hari ini. Terima kasih Pak Terima Derajat, kasih selamat Mas Rino, pagi. terima kasih, terima kasih. Dan saudara itu tadi adalah terkait dengan diskusi saya bersama dengan Pak Derajat Wibowo dan juga sekaligus ada laporan langsung dari BEI terkait dengan bagaimana pergerakan IHSG terkini. Kurang lebih 3-4 menit yang lalu IHSG masih berada di zona merah tetapi tidak sedalam ketika dibuka pada pukul 9.01 WIB. Ketika dibuka tadi ada di angka minus 9,1%, tetapi ketika tadi rekan kami Teatrika Putri melaporkan langsung dari BEI kurang lebih 3-4 menit yang lalu angkanya berada di angka minus 7,8%. Masih landing di zona merah tetapi sudah ada perbaikan lebih baik sedikit begitu ya. Tetapi meskipun sudah ada perbaikan tadi Derajat Wibowo bilang bahwa apa yang bisa membuat IHSG ini kembali ke zona hijau adalah salah satu yang paling krusial adalah bagaimana sikap Amerika Serikat terhadap upaya negosiasi yang akan dilakukan oleh pemerintahan Republik Indonesia. Kita segera nantikan langkah-langkah cepat, langkah-langkah gercep dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi yang pertama IHSG yang masih berada di zona merah dan yang kedua adalah terkait dengan tarif resiprokal yang ditetapkan oleh Presiden Trump untuk Indonesia 32%. Semoga ini bisa mendatangkan sesuatu yang baik dan semoga Indonesia juga membawa sesuatu yang baik juga ke Amerika supaya Presiden Trump ya kata-kata yang tepat adalah kurang lebihnya melting ya, leleh dengan apa yang sudah dibawa Indonesia ke Amerika. Kita nantikan bagaimana dinamikanya. Saya Rino Reksa, saudara. Salam SCTV.